Baiklah teman-teman, pertama kita akan membahas sejarah terbentuknya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan yang memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Aceh di Indonesia, bagian Sumatera. Sejarah terbentuknya Kerajaan Aceh dapat ditelusuri kembali ke abad 13. Pada awalnya, wilayah Aceh dihuni sebagai suku bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Lalu, Islam mulai masuk ke wilayah ini melalui perdagangan Arab dan para misionaris dari India. Islam kemudian menjadi agama dominan di Aceh. Pada awalnya, wilayah ini dikenal sebagai Samudra Pasai, sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Namun, pada abad ke-13, agama Islam mulai masuk ke daerah ini dan mempengaruhi perkembangannya. Pengaruh Islam semakin kuat ketika Sultan Malikul Saleh tiba di Pasai dan menjadi pemimpin agama Islam. Ia berhasil mengislamkan banyak penduduk dan mengubah Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Aceh. Sejak saat itu, Kerajaan Aceh menjadi salah satu pusat kekuasaan Islam di Nusantara. Dengan perdagangan dan pelayaran sebagai sumber kekuatan utamanya. Selanjutnya, raja-raja Kerajaan Aceh memiliki beberapa raja yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Salah satu raja yang mencetakkan namanya dalam sejarah adalah Sultan Iskandar Muda. Dia berhasil mengangkat kejayaan Aceh melalui ekspansi wilayah, menguasai sebagian besar Sumatera, Semenanjung, Malaya, dan Kepulauan Riau. Selain itu, ia juga meninggalkan kekuatan maritim Aceh dan menjadikan pusat perdagangannya yang penting. Raja lain yang berpengaruh adalah Sultan Alauddin Riayat Syeda Joan Syah yang memerintah pada awal abad ke-16. Ia terkenal karena upaya dalam memperkuat Islam di Aceh dan membangun masjid dan institusi pendidikan Islam. Sultan Alauddin Riayat Syah juga aktif dalam diplomasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain seperti Turki Utsmania dan Kesultanan Utsmania. Raja-raja memainkan peran kunci dalam membentuk dan memperluas kekuasaan Kerajaan Aceh serta mempengaruhi perkembangan budaya dan agama Islam di wilayah tersebut. Baiklah, selanjutnya puncak kejayaan. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16. Pada masa ini, Aceh menjadi salah satu kekuatan maritim dan pusat perdagangan yang penting di Nusantara. Sultan Iskandar Muda berhasil menguasai wilayah yang luas, termasuk wilayah pesisir barat Sumatera, Semenanjung Malaya, Kepulauan Riau, dan sebagian Sumatera Timur. Kerajaan Aceh menjadi pusat kebudayaan Islam yang maju dengan munculnya pusat-pusat pendidikan dan institut Islam yang terkenal. Selain itu, Aceh juga terkenal sebagai produsen dan eksportir rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Puncak kejayaan ini juga ditandai dengan adanya kemajuan seni dan arsitektur dengan bangunan-bangunan megah seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun pada masa itu. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh ini di bawah Sultan Iskandar Muda memberikan pengaruh yang besar terhadap sejarah dan peradaban Nusantara pada masa itu. Selanjutnya, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya pada Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumbuh di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat disebabkan letaknya yang strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Selain itu, di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis itu membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang luar, seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa.
Kehidupan sosial budaya dapat dilihat dari landasan hukum yang berlaku yang dilandasi dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut dengan hukum adat makula alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama-ulama dan perdana menteri. Keruntuhan Kerajaan Aceh terjadi pada abad ke-19 akibat konflik yang berkepanjangan dengan penjajah Belanda. Perang Aceh pertama terjadi pada tahun 1873 sampai 1904 dan Perang Aceh kedua terjadi pada tahun 1873 sampai 1914 menjadi titik balik yang menghancurkan kekuasaan Aceh. Belanda menggunakan kekuatan militer dan strategi perang gerilya untuk menaklukkan Aceh, menghadapi perlawanan sengit dan pihak Aceh yang dipimpin oleh para panglima perang terkenal seperti Cut Nyak Dien. Pertempuran dan pengepungan terus berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan kerugian besar bagi Aceh baik dari segi manusia maupun infrastruktur. Pada tahun 1904, Belanda berhasil menguasai ibu kota Aceh, Banda Aceh, dan dengan demikian mengakhiri secara efektif kekuasaan Kerajaan Aceh. Keruntuhan Kerajaan Aceh menandai akhir dari era kejayaan dan kedaulatan politik Aceh, serta membuka jalan bagi kehadiran kolonial Belanda di wilayah tersebut. Yang terakhir adalah peninggalan Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh meninggalkan sejumlah bersejarah yang mencerminkan kejayaan dan kebudayaan mereka. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Aceh, yaitu: 1. Meninggalkan Masjid Raya Baitur Rahman, merupakan masjid ikoni yang menjadi simbol keagungan Islam di Aceh. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang kedua adalah Istana Sultan Iskandar Muda, merupakan istana kerajaan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Istana ini mencerminkan kemegahan dan kekuasaan kerajaan Aceh. Yang ketiga adalah manuskrip kuno. Kerajaan Aceh memiliki koleksi manuskrip kuno yang berharga, seperti manuskrip berbahasa Arab, Melayu yang berisi pengetahuan tentang agama, sastra, dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Yang keempat adalah kuburan-kuburan kuno di beberapa daerah Aceh. Terdapat kuburan kuno yang menjadi saksi bisu dari zaman kerajaan Aceh. Kuburan ini sering kali memiliki makam kerajaan seperti makam raja-raja bangsawan atau pejabat penting lainnya. Contohnya adalah kompleks pemakaman Sultan Muhammad Shah di Langsa dan kompleks pemakaman Sultan Iskandar Muda di Kota Banda Aceh. 5 adalah benteng-benteng pertahanan. Benteng pertahanan yang dibangun pada masa kerajaan Aceh masih bisa ditemukan meski dalam kondisi yang berbeda-beda. Contohnya adalah Benteng Indraputri di Aceh Besar, Benteng Kutaraja di Bireung, dan Benteng Bandar Aceh di Kota Banda Aceh. Benteng-benteng ini merupakan bukti nyata dari sistem pertahanan yang diperkuat selama pemerintahan kerajaan Aceh. 6. Artefak arkeologis. Penemuan arkeologis seperti pecahan keramik, peralatan logam, dan koin kuno di berbagai tempat di Aceh juga menjadi bukti adanya perdagangan dan interaksi budaya pada masa kerajaan Aceh.